kedua, yaitu pasien dengan ST elevasi pada pasien dengan demam. Soal 321 ya. Jadi ini saya share di IG maupun di Telegram, pasien datang UGD dengan demam 3 hari. Ya. Demam 3 hari, masalahnya adalah pasiennya afasia dan hemiparesis sinistra karena riwayat stroke 3 bulan yang lalu. Ya. Jadi memang beliau ini ya satu hal, pasien dengan serangan jantung atau koroner itu resikonya hampir sama dengan terjadinya stroke. Aneh, mekanismenya karena hampir sama. Lihat ini pasien ini beliau serangan jantung 1 tahun yang lalu, kemudian stroke 3 bulan yang lalu, nah, sekarang masuk dengan demam 3 hari. Ya. Tensinya 130/80, cukup baik, RR-nya cukup bagus, temnya 38,5. Tidak ada ronki, udem negatif, nggak ada keluhan jantung sebenarnya, tidak ada keluhan jantung. Nah, nanti kita lihat bacaan EKG-nya. Nah, ini adalah bacaan EKG-nya. Saya kira teman-teman yang udah sering baca ECG akan lihat bahwa ini ECG ini pasti nggak normal, ya, nggak normal. Nah, nggak normal kayak apa? Itu nanti kita bahas ya. Saya mau share sedikit tentang jawaban teman-teman di Telegram yang sudah menjawab ya. Mas Irfan ya. Mas Irfan intinya menjawab bahwa ini adalah suatu LVH. Karena Mas Irfan merasa bahwa ini suatu LVH karena memang masih ada R kecil di V1 dengan Q septal di V6 ya. Curiganya karena LVH dengan Q-wave di lead 23 AVF bukan suatu OMI inferior ya. Jenis takikardia LAD LVH ya. Dan curiga ada efusi perikard. Ya. Curiganya dari mana nih? Saya belum jelas nama curiga. Biasanya kalau efusi perikard dihubungkan dengan apa namanya? Gelombang QRS yang kecil. Low voltage ya. Itu yang paling sering kayak gitu. Kemudian usul dipasang IV lens, turunkan suhu paracetamol dan lain-lain ya. Terima kasih Mas Irfan. Kemudian Mas Christopher LBBB with old MI ya, LBBB. Nanti kita lihat apa benar LBBB apa enggak. Tetap diberikan aspirin, clopidogrel, atau kaptopil, paracetamol. Kemudian ini tadi Mas, kelewat Mas. Intinya takikardi, LAD, poor airway progression. Nah, poor airway progression-nya apa ini? Febris, CAD, HD, ya, antipiretik. Kemudian Mas Thomas Suteja menjawab dengan ini LVH berdasarkan pagurilopresti ya. Laki-laki. Ini laki-laki ya, beliau ini laki-laki. Kemudian koronnya poor airway progression ya dengan 23 AVF dan ST elevasinya menurut Mas Thomas kalau memakai Dr. Smith ini kurang dari 0,36. Jadi mengarah ke suatu LV aneurysm. Kemudian piracetam, ya kalau struknya udah lama kan aku rasa sih nggak perlu ya saat ini ya. Soalnya udah 3 bulan yang lalu. Kemudian ini menjawab sebagai LVH, ada ST elevasi. Kalau ini beliau curiga suatu recent anteroseptal infarct. Pneumonia aspirasi. Memang akhirnya beliau ini fototoraknya mengarah ke suatu pneumonia. Dan Mbak Michelle ini menjawab sebagai sinus takikardi dengan LV aneurysm DD stami anterior. Ya. Ada LVH, left atrial abnormality, febris, dan lain-lain. Oke, kemudian ini jawaban teman-teman yang di IG. Terima kasih sudah yang jawab di IG. Mas Thomas jawab lagi di IG, usulnya untuk bedside. Ya. Kemudian ada curiga hiperkalemia, tapi ternyata normal. Ya udah ke senggol jadi cepat lewat. Oke, so pertama kali untuk teman-teman yang masih baru kita lihat iramanya sinus atau enggak. Kalau kita lihat terutama di lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL di lead prekordial ini enggak terlalu jelas. Enggak terlalu jelas P-nya, enggak terlalu jelas. Jadi kalau enggak terlalu jelas di sini jangan langsung menjudge bahwa ini bukan sinus. Jadi kita lihat di lead ekstremitas tidak jelas ya masuk ke lead prekordial ya. Kalau di lead prekordial jelas kita lihat di sini ada gelombang P.
Nah, ini gelombang T, ini gelombang P, ini gelombang T, gelombang P. Ada satu P, kemudian P-nya ini kalau di lead V1 memang agak banyak defleksi ke bawah ya. Kemudian ini gelombang P diikuti satu QRS ya. Mostly ini adalah irama sinus. Rate-nya berapa? Rate-nya 300 dibagi, ya ini kurang lebih sekitar 120 kali per menit ya. Aksesnya normal enggak? Iya sayang, sebentar ya. Aksesnya normal enggak? Satu positif, AVF negatif, duanya negatif. Jadi aksesnya LAD atau left axis deviation ya. Nah, kita lihat lagi nih. Lihat ini gelombang P-nya di sini nih. Nah, ini lihat gelombang P-nya di sini. Ini gelombang P-nya di sini. PQRS. Ketika lihat di lead ekstremitas tidak begitu jelas. Tapi lead di prekordial kelihatan. Kemudian langkah ketiga, ya ini pakai 7 langkah yang sering saya ajarkan di YouTube ya. PR intervalnya bagaimana? PR interval saya kira masih normal ya. Normal. Nah, QRS lebar yang mengarah ke suatu LBBB itu menurut saya kok nggak tampak. Sini ya. Nggak ada. Karena kalau LBBB biasanya V1-nya juga ikut, ke bawahnya juga lebar. Hipertrofi. Nah, tadi ada kriteria Sokololayan atau kriteria Paghi-Riley-Presti. Kalau teman-teman memasukkan, ini masuk ke hipertrofi yang ventricle. Dan pembesaran atrium juga ya, lihat ini. Ini saya itu kalau paling gampang melihat abnormalitas dari atrium, kita lihat di V1 aja. P di V1 banyak ke bawah atau banyak ke atas atau sama gitu ya. Nah, ini lebih banyak ke bawah. Ini kemungkinan suatu left atrial enlargement. Kemudian ada koroner nggak? Nah, itu pertanyaan tuh. Nah, memang kalau kita lihat di sini di V1 ini masih ada R kecil banget di sini ya. Ini masih ada R kecil. Ini masih ada R kecil, ini masih ada R kecil. Di V2 juga masih ada R kecil, R kecil. Di V3 ini nggak terlalu jelas R-nya. Ya, tapi kalau kita lihat ini masih ada. Tapi kadang-kadang di sini kayak gelombang Q di sini. Tapi kadang-kadang di sini masih ada kecil di sini. Pada pasien dengan left ventricle hypertrophy itu memang bisa poor airway progression ya. Jadi R-nya kecil, kecil, kecil. Tetapi biasanya tuh R-nya lebih jelas daripada ini. Biasanya lebih jelas daripada ini. Pada pasien kita itu R-nya sangat kecil, ya. Mostly biasanya itu karena mula-mula beliau mengalami infak, kemudian mengalami sebagian ototnya mungkin mengalami revaskularisasi atau reperfusi, sehingga dari Q wave muncullah gelombang R kecil di sini. Ya. R kecil di sini. Jadi dan satu hal yang teman-teman harus aware pada pasien ini adalah terdapat ST elevasi di V3, V4, V2 juga udah. Satu hal pada pasien yang takikardi dan ada gelombang kayak mirip poor airway progression atau gelombang Q yang ada ST elevasi, maka teman-teman harus ingat bahwa pada pasien yang old myocardial infarct itu kalau misalnya kita lakukan tes treadmill, maka pada segmen yang ada gelombang Q itu akan ST elevasi. Dan memang demikian. Jadi ketika kita melakukan tes treadmill, pasiennya lari-lari, nggak ada keluhan, misalnya beliau itu pernah mengalami old infarct di anteroseptal V1, V2 gitu ya, maka pada waktu beliau ini lari, itu akan meningkat tuh segmen ST-nya. Dan itu tidak menandakan bahwa pasien ini mengalami suatu ACS. Ya. Itu satu hal. Sementara pada lead 2, 3 AVF juga ada gelombang Q. Kalau ini jelas Q ya, langsung turun ke bawah ya. Saya cuma tidak ingin teman-teman misinterpretasi bahwa melihat ini pasti suatu pasien dengan ACS. Ya. Nah, ada kriteria yang berkali-kali saya sampaikan lewat YouTube, beberapa diskusi lewat IG dan lain tentang left ventricular aneurysm. Ya. Jadi kita melihat segmen ST atau gelombang T-nya ini dibagi dengan gelombang QRS. Ya. Dan kita lihat, misalnya kita lihat di V3 ini, bisa gelombang T-nya kurang lebih sekitar 10 mili, maka QRS-nya sekitar 40 mili nih sampai ke bawah. Ya. Jadi kalau kita hitung memakai kriteria Dr. Smith tadi ini, ya nanti boleh dibaca sendiri. Kalau kurang dari 0,36 maka lebih banyak ke LV aneurysm.
lebih banyak ke LV aneurysm. Nah, satu hal, hubungan antara kalau pasien sudah pernah mengalami myocardial infarct, maka seringnya menjadi suatu false positif. Nah, seperti ini. Kalau ini kan keluar tahun 87 ya artikel ini ya. Jadi belum ada kriterianya Dr. Smith. Tapi sebenarnya sudah disinyalir kalau pasiennya udah pernah infak, kemudian infak lama, kemudian ada ST elevasi, maka bisa menjadi suatu false positif. Dan pada treadmill test ini ya, exercise in this ST segment elevation, kalau memang sudah pernah ada suatu infak lama, maka ini ternyata dihubungkan dengan LV aneurysm elevasinya. Ya. Jadi terkait dengan abnormal wall motion, bukan dengan myocardial ischemicnya itu sendiri. Jadi bacaan ECG kita menurut saya adalah sinus takikardi 120 kali per menit, LAD, LAA, LVH, put LV progression with ST elevation, suspect OMI anterior, LV aneurysm, dan OMI inferior. Jelas. Kemudian diagnosanya ya observasi febris, jelas ada CAD, ada pos SNH, dan kalau kita melihat ECG-nya ini ya mengarahnya ke suatu heart failure ya. Kita terapi panasnya, kita terapi heart failure-nya, kita terapi heart failure-nya walaupun stabil tetap kita berikan ACE inhibitor ya. Tetap kita berikan antiplatelet tapi tidak perlu double antiplatelet ya, tidak perlu double antiplatelet. Tentu kita berikan statin kemudian kita cari itu febrisnya dari mana. Itu yang terpenting menurut saya. Nah, kemudian kita ke echo, sayangnya saya nggak sempat ada rekamannya. LA dan LV dilatasi, global lipokinetik dengan aneurysm pada anterior segment, ya, dengan poor ejection fraction. Dan pasiennya didapat dengan pneumonia. Nah, yang menarik adalah kalau mau lihat-lihat mau teman, 2 hari kemudian ketika panasnya pasien udah nggak panas sama sekali, suhunya normal, kita lihat ECG-nya demikian. Nah, ketika heart rate-nya pasien itu berkisar sekitar 75 kali per menit, ya, maka kita lihat ini ST segmennya tidak setinggi yang tadi, ST elevasinya. Ya. Dan kalau dari sini khas banget mengarah ke suatu old myocard infarct ya. Kalau di sini R-nya nggak kelihatan ya, nggak ada. R kecilnya nggak kelihatan. Jadi ini mengarah ke suatu old myocard infarct anterior. Dan tidak ada suatu perjalanan infak yang khas gitu ya. Misalnya tadi ST elevasi tinggi terus kemudian turun terus ini enggak, ini tetap aja segini. Dan ketika heart rate-nya itu melambat di bawah 100, maka ST elevasinya turun ya. Jadi saya pernah baca itu kalau nggak salah di blognya siapa ya. Bahwa intinya pada pasien yang kita lihat ada ST elevasi tanpa chest pain, ya, dan pasiennya takikardi, maka kita harus pikirkan dia infak lama dulu, tanpa chest pain ya. Nah, kalau dengan chest pain beda lagi, kita pikirkan apakah ada sesuatu yang baru. Tapi kalau tanpa chest pain, selalu kita pikirkan infak lama, terutama kalau pasiennya takikardi, ya, terutama kalau pasiennya takikardi, ya. Nah, tetapi panas itu sendiri, kalau itu pasien suatu akut infak, itu ternyata menunjukkan prognosa yang kurang baik. Jadi ketika ada pasien ini beda, ini cuma tambahan info aja ya. Jadi kalau pasien punya pasien ACS apapun, kemudian terutama kalau infak ya, kemudian ada febris, nah, maka biasanya kerusakan miokardnya akan lebih tinggi. Nanti bisa dicari di sini. Oke. Kemudian saya tadi pagi share satu story. Ini pasien baru, masih opnam di rumah sakit. Pasien wanita 66 tahun, DM dan hipertensi, dan ke UGD dengan keluhan sesak napas. Keluhan sesak napas, lewat PCI 1 tahun yang lalu. Nah, kita lihat ECG-nya di sini. Iramanya sinus, kira-kira sekitar 100 kali per menit, aksesnya normal. Normal nggak ya? 1 positif, AVF negatif, 2-nya negatif. Oh, LAD ya, maaf ya, left axis deviation. Tapi yang jelas khas adalah ada suatu ST elevasi. Dan kita tanyakan ke teman-teman, hampir 600 lebih teman-teman menjawab suatu ACS. Padahal pasien tidak ada chest pain. Ada riwayat PCI 1 tahun yang lalu. Nah, harus hati-hati nih. PCI-nya karena apa? Itu yang terpenting. Makanya waktu saya terima pasien ini, ya ini cerita aja. Ketika waktu terima pasien ini,
teman sejawat di UGD bilang pasiennya sesak, Dok. Ada nyeri dada nggak? Saya bilang gitu. Waktu itu saya dilapori ada nyeri dada. Ya. Tapi sebenarnya waktu saya tanya lagi ke pasiennya, waktu saya ketemu, itu pasiennya enggak nyeri dada, hanya sesak aja. Ya, mungkin ada sedikit, mungkin apa perubahan pasiennya, anamnesisnya berubah atau gimana, saya enggak tahu. Tapi waktu saya dilapor itu ada nyeri dada waktu lewat telepon ya. Kemudian saya dikirim ECG-nya. Lewat PCI saya bilang gitu. Oke, ada nyeri dada. Oh, sebentar, tapi kok saya merasa ini kayaknya tidak pasti STEMI, saya bilang gitu ya. Kemudian coba deh tanyakan PCI-nya itu karena apa? Itu yang terpenting. Ya. Kalau PCI-nya dulu karena serangan jantung, maka kita duga ini benar-benar suatu old myocardial infarct dengan persisten ST elevasi. Gitu. Tapi kalau bukan serangan jantung, Dok, gitu. Ya, kita masih berpikir mungkin suatu yang baru juga bisa ya. Ya. Kalau pasiennya dengan keluhan nyeri dada, soalnya tadi laporan pertama dengan keluhan nyeri dada. Tapi kalau misalnya sejak awal tuh pas bahwa ini tidak ada nyeri dada, benar-benar sesak, maka sebenarnya kita tidak boleh langsung menjudge bahwa ini suatu akut infark, itu menurut saya. Karena ada riwayat PCI 1 tahun yang lalu, tapi teman-teman banyak menyangka ini suatu ACS. Apakah STEMI? Apakah STEMI? Sebagian besar menjawab STEMI. Apakah loading DAPT? Sebagian besar menjawab dengan diberikan loading DAPT. Saya tadi, kalau saja sejak awal laporannya sesak, saya tidak akan loading DAPT. Tapi karena kemarin itu laporan pertamanya dengan nyeri dada, maka saya pikirkan, oke, apakah mungkin stent trombosis, ada dulu pernah di PCI, kemudian sekarang terjadi trombosis di dalam stent misalnya, sehingga nyeri dada, ya. Akhirnya tetap saya loading DAPT. Tapi sebenarnya kalau laporan pertama itu sesak, menurut saya pasien ini tidak perlu di loading DAPT, juga bukan suatu STEMI, dan kemungkinan besar bukan ACS. Ya. Nah, ketika pertanyaan ini yang paling penting menurut saya. Teman-teman masih beberapa menjawab primary PCI. Saya kira ini cukup bagus primary PCI itu, masih oke, masih make sense. Tapi maaf teman-teman yang menjawab trombolitik ini adalah suatu menurut saya nggak boleh ya, trombolitik itu nggak boleh pada pasien ini. Ya. Karena satu, sesaknya onsetnya itu nggak jelas 2 hari yang lalu ya, dan bukan nyeri dada. Pada soal kita ini bukan nyeri dada. Kemudian paling benar adalah tunggu troponin. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman lebih mau detail dan menerapkan rumus dari Dr. Smith, ini mengarah ke suatu LV aneurysm. Ya, karena kurang dari 0,36, ini yang di V3. Dan betul kita cek troponin, nah troponinnya 29,6, borderline aja, nggak sampai 100. Ini kalau di tempat kita di atas 100 baru suatu, ini hysterotropy ya, suatu ACS. Dan ya, ini kemarin sore, tadi sore itu, ini ya lihat ini, 5 Februari jam 18. Saya minta EKG demi kalian, tolong deh EKG dulu untuk memastikan bahwa ECG-nya hampir sama, ya. Hampir sama, nggak berubah sama sekali. Dan kalau lihat di sini malah makin kelihatan bahwa ini LV aneurysm ya, karena ST elevasinya agak lebih turun sedikit dibandingkan waktu agak takikardi tadi. Ya, ini sesuai dengan ya pada pasien dengan old infarct, ketika takikardi ada ST elevasi pada gelombang Q-nya, tapi bukan karena koroner, tapi karena kelainan miokardnya. Dan kita lihat echonya, nah ini di segmen anteroseptal anterior ini, lihat ini tebal, kemudian ini menipis di sini. Nah ini adalah menandakan suatu LV aneurysm dengan suatu diskinetik. Dan apa yang membuat ibu ini sesak? Karena ternyata kita evaluasi ya obat-obat heart failure-nya agak kurang adekuat ya. Dan ternyata ada suatu severe mitral regurgitation ya. Jadi ejection fraction-nya sekitar 30-an, 30 lebih. Tapi beliau ada mitral regurgitation yang cukup berat. Artinya real EF-nya itu enggak 30%, ya mungkin 20-an persen. Makanya beliau merasa sesak.
Ya. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas berkali-kali di YouTube kita, nanti teman-teman bisa nyari. Ya, ini yang terakhir pada 1 Januari 2023 pada awal tahun baru. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, saya akan coba jawab ya. Sebentar. Saya stop share dulu. Sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Mas Nurdian. Bagaimana dokter bisa melaksanakan tes ECG? Iya sayang, sebentar. Dokter bisa melaksanakan tes ECG di saat tidak ada keluhan nyeri jantung maupun nyeri perut. Ya, pasien dengan usia kita yang di atas 40 tahun itu memang kita screening selalu melakukan tes EKG, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi dengan pasien dengan riwayat jantung, meskipun datangnya itu dengan keluhan panas, ya, atau apalagi kalau keluhannya udah keluhan kardiak, ya sesak misalnya, itu tetap harus dilakukan pemeriksaan EKG. Jadi gitu, Mas. Ada pertanyaan lagi? Tipikal ACL harus 20 menit atau lebih. Ya, itu kalau menurut teoritis ya demikian ya, tapi kenyataannya kan enggak, ya kenyataannya enggak. Saya beberapa pasien kita enggak sampai 20 menit, kemudian hilang, kemudian muncul lagi, ya itu kalau ECG-nya ST elevasi ya tetap kita assess sebagai suatu STEMI. Tapi tetap ingat bahwa ada beberapa ST elevasi yang persisten ST elevasi ya, bukan suatu STEMI. Kita harus tahu dengan kriteria Dr. Smith tadi. Oke, ada. Dan oh ya, kalau teman-teman mengikuti yang kemarin yang dengan dokter apa Michelle ya, itu pada pasien dengan DM, pada pasien dengan elderly, udah sepuh ya, itu beberapa keluhannya enggak nyeri dada ya. Nyerinya hanya sesak aja atau capek. Itu penting. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Dok, izin bertanya, pasien posisi angio 2 hari yang lalu pasien TTV normal dengan CAD triple vessel disease. Lalu pagi-pagi tadi pasien dengan shock kardiogenik. Apa yang membuat pasien terjadi tersebut? Oke, jadi kalau sudah dilakukan PCI, kemudian next day itu apa namanya terjadi shock atau ada masalah, maka yang harus kita pikirkan adalah komplikasi pasca tindakan. Itu yang paling penting harus kita lakukan. Bisa suatu late onset pericardial effusion, itu bisa. Atau kalau dengan nyeri dada ya akut stent thrombosis itu juga bisa. Itu yang harus kita pikirkan ketika pasien dengan post PCI. Tapi kalau ternyata hanya angiografi aja dan pasca angiografi baik, ya itu biasanya tidak selalu terkait dengan tindakannya, tapi mungkin memang beliau ada ACS pada saat ini juga bisa ya. Menurut saya sih demikian. Izin bertanya dok, apakah LV aneurism harus didiagnosa dengan ST elevasi persisten lebih dari 2 minggu? Jadi terutama harusnya itu pasien misalnya pada pasien STEMI itu setelah 2 minggu itu beliau akan ST elevasinya akan turun. Ya, mostly kan demikian. Kalau tetap di atas normal ST elevasinya, ya kita curiganya ke LV aneurism dengan salah satunya kriteria Dr. Smith tadi. Jadi kalau waktunya sendiri tidak harus 2 minggu kadang-kadang. Ya. Kita kadang-kadang bisa melihat tren pasien ini kira-kira akan mengarah ke LV aneurism ketika beberapa hari pasca infak kita lihat seminggu gitu, ST elevasi masih tetap ST elevasi terus. Oh ini kayaknya
mengarah ke LV aneurism. Kemudian memastikannya lewat apa? Lewat echo sebenarnya, lewat echo. Ekokardiografi itu akan lebih jelas untuk memastikan diagnosa LV aneurism. Jadi bisa aja seminggu misalnya kita echo ternyata benar nih LV aneurism, ya udah nggak harus nunggu 2 minggu, itu menurut saya sih. Tapi kalau kita hanya berdasarkan EKG ya periodnya memang rata-rata sekitar 2 minggu. Kemudian Mas Heri, untuk pasien dengan STEMI dengan SAH, waduh, subarachnoid hemorrhoid ya, di rumah sakit yang tidak ada PCI dan pasien tidak mau dirujuk ke rumah sakit yang ada PCI. Ya, mungkin ini agak sulit ya. Saya sendiri juga jawabnya susah, Mas. Ya mungkin terapi suportif aja ya, karena jelas kita nggak bisa memberikan heparin, antikoagulan, ya, LMBH, fondaparinib juga bisa, antiplatelet juga harus diberikan dengan sangat hati-hati. Jadi ya agak sulit ini, Mas. Ya mungkin suportif aja. Ini yang terpenting. Kemudian ini ada pertanyaan direct message ke saya langsung dari Mbak Cynthia. Izin bertanya, pasien dengan ST elevasi, troponin meningkat plus febris. Apakah bisa disuspek suatu miokarditis? Wah, ini. Lalu dari eko apa yang dapat kita temukan pada pasien dengan miokarditis? 1, ST elevasi, troponin meningkat dan febris. GG ACS, tapi dengan febris kayak tadi saya sampaikan. Ya, ACS, febris ya kan. Jadi kita harus memastikan bahwa ST elevasinya ini mengarah ke suatu STEMI apa enggak. Kalau mengarah ke suatu STEMI, ya tetap kita harus pikirkan kalau pasiennya itu memang klinisnya itu sepsis, ya bisa sepsis plus ACS, itu 1. Kalau dengan miokarditis juga biasanya miokarditis itu kalau di kita itu lebih banyak ya, dilihatnya dari troponinnya yang positif ya, troponin yang positif dan menunjukkan suatu myocardial injury. Bisa itu suatu ST elevasi tetapi agak jarang. Yang paling sering itu pasien sepsis atau apa, dicek troponinnya positif, nah itu suatu myocardial injury. Lalu pada pasien itu kemudian ditambah dengan ST elevasi, ya itu agak jarang ya. Tapi ketika ST elevasinya khas, kemarin nggak ada ST elevasi, kok sekarang ST elevasi, pasiennya sepsis, nah, tetap kita duga suatu STEMI dulu ya, kita pastikan STEMI. Jadi ini concomitant disease ya, pasien dengan sepsis plus kemudian terjadi ACS, itu harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum mendiagnosa sebagai miokarditis. Dari echo biasanya terjadi pada miokarditis yang awal ya kadang-kadang echonya nggak begitu kelihatan ya kalau miokarditis yang awal. Tapi pada miokarditis yang udah lanjut atau berat, ya itu bisa terjadi wall motion abnormality, kemudian bisa terjadi suatu penurunan LV function dan lain-lain. Itu menurut saya sih. Tapi ya memang akan menjadi agak dilema ketika pasiennya ada infeksi yang berat, sepsis berat, dan kemudian terjadi pasiennya kemudian usia lanjut, sepsis itu sendiri memicu proses inflamasi yang berat. Nah, kemudian benar-benar terjadi suatu STEMI. Apakah akan kita melakukan primary PCI? Itu pertanyaan agak sulit. Saya sendiri cenderung lebih banyak untuk melakukan konservatif pada pasien-pasien yang sepsis yang kemudian mengalami suatu kondisi ACS. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Mas Wahyudi, memberikan STEMI dengan LV aneurism pada saat akut atau di IGD? Salah satunya adalah dari anamnesa, 1, apakah nyeri dadanya itu khas dan baru, atau tidak ada misalnya ya, itu 1. Oh, ada nyeri dada baru, misalnya nyeri dada baru. Kita tanyakan nih, pernah enggak riwayat infak sebelumnya? Pernah enggak riwayat lalu-lalu itu suatu serangan jantung? Oh, pernah. Nah, maka kita harus pikirkan bahwa mungkin sudah pernah mengalami STEMI, mungkin. Itu jadi salah satu kemungkinan. Dan salah satunya adalah dari kriteria Dr. Smith tadi, yang berusaha membedakan antara LV aneurism dengan suatu STEMI, di mana kalau
tinggi gelombang T dibandingkan amplitude gelombang GRS itu lebih dari 0,36, maka kemungkinan itu suatu STEMI, bukan suatu LV aneurysm. Tetapi kalau kurang dari 0,36, maka salah satu kemungkinannya adalah suatu LV aneurysm. Ya. Terapinya apa? Ya, kalau STEMI kan kita melakukan primary PCI atau streptokinase. Tapi kalau LV aneurysm kan nggak boleh dilakukan reperfusi pada saat ini, ya. Mungkin nggak suatu hari kita angiografi ya, mungkin saja karena kita ingin melihat koronernya gitu ya, boleh aja. Tapi bukan suatu primary PCI. Yang bisa kita lakukan ya biasanya adalah terapi. Biasanya kalau LV aneurysm kan diikuti dengan heart failure ya. Nah, terapinya adalah terapi heart failure. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena udah malam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.